bagi Allah atas berbagai masalah dan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ketika diberikan sebuah nikmat, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita, akhirnya semua kebaikan menjadi sempurna. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia, tentu teman-teman pasti merasakan dalam hati teman-teman semua, atau berkata dalam hati teman-teman semua bahwa ya Allah, kenapa yang saya lalui seberat ini? Ya Allah, kenapa yang saya lewati harus seperti ini? Sedangkan saya melihat ya Allah, orang lain hidupnya tidak seperti apa yang saya rasakan. Sedangkan ya Allah, saya melihat orang lain bahagia dengan apa yang mereka punya. Saya melihat orang lain punya orang tua, sedangkan di antara kami ya Allah ada yang tidak punya orang tua. Ya Allah, saya melihat orang lain bahagia dengan keluarganya, tapi ya Allah, kenapa saya tidak bisa merasakan bahagia itu dengan keluarga saya? Maka teman-teman semua, mereka yang menampakkan kebahagiaan mereka di sosial media, mereka juga menyembunyikan kesedihan mereka yang lain yang tidak mereka tampakkan. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa mereka yang menampakkan kebahagiaan di sosial media adalah mereka yang juga menutupi kesedihan yang lain yang mereka rasakan. Barangkali kesedihan yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang kita alami, yang kita tidak sadar. Kita ini teman-teman hidup di masa waktu kita habis untuk melihat bagaimana cara orang lain hidup, sehingga kita lupa bagaimana kita mempertahankan hidup kita sendiri. Hari-hari kita habiskan melihat di sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan berbagai sosial media yang lainnya. Kita habiskan waktu kita untuk kemudian melihat bagaimana kehidupan orang lain, tapi kita lupa melihat ke dalam untuk melihat kehidupan kita sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi yang Allah ciptakan kepada kita semua ada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam kehidupan kalian dan di dalam diri kalian itu juga ada tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun. Lalu mengapa kita tidak berusaha untuk melihatnya lebih dalam? Pernah tidak teman-teman kemudian bertanya kepada diri teman-teman sendiri, sebenarnya bahagia untuk saya sendiri itu seharusnya seperti apa? Jangan-jangan teman-teman tidak pernah bertanya kepada diri teman-teman sendiri, bagaimana kemudian saya bahagia dengan cara saya sendiri. Jangan-jangan waktu teman-teman habis untuk melihat kebahagiaan orang lain dan berusaha menciptakan kebahagiaan semu untuk diri kita, padahal itu bukan bahagia kita, tapi adalah bahagianya orang lain. Maka teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian kita bisa melihat kehidupan dunia ini dengan penuh kebahagiaan? Tadi ya, kita melihat ternyata masalahnya orang itu banyak. Ada yang punya masalah broken home, punya ayah tapi ayahnya tidak memberikan peran dalam kehidupannya, punya ibu tapi ibu tidak memberikan peran yang baik dalam kehidupannya, atau punya keduanya tapi keduanya seakan-akan tidak ada, atau memang betul-betul tidak memiliki keduanya. Macam-macam ujian yang manusia alami. Ada juga yang mungkin ujiannya dalam bidang ekonomi, pinjol, lalu kemudian tidak bisa membayar cicilan ini itu dan sebagainya. Banyak sekali macam-macam dalam kehidupan kita mengalami berbagai banyak ujian. Lalu bagaimana kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu? Dalam sebuah syair, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kullil ladzi mala'a at-tasya'um qalbahu. Katakan
bagi orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Wa madha haulahul afaqa, dan kemudian kehidupannya habis untuk menjalani masalah-masalah, menjalani ujian-ujian dalam kehidupannya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kata beliau, firrus sa'adati husni dhannika billadhi, bahwa yang namanya kunci kebahagiaan, rahasia kebaikan, rahasia kebahagiaan adalah ketika kita berhusnudzon kepada zat yang menciptakan kita dan kemudian membagi rezeki di antara kehidupan kita. Seperti yang beliau katakan tadi, sirrus sa'adati husni dhannika billadhi khalaqal hayata wa qasamal arzaqa, kata beliau, bahwa kunci daripada kebahagiaan itu adalah bahwa kita menyerahkan apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi beban kita, bukan kepada diri kita sendiri tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam zikir pagi kita minta kepada Allah, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, saya ini jangan sampai Engkau biarkan mengurusi diri saya sendiri walaupun hanya sekedip mata saja ya Allah. Teman-teman, sadar gak? Kadang-kadang kita merasa sombong bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang Allah berikan kepada kita, dan kita lupa bahwa solusinya itu bukan dari diri kita sendiri tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa solusi dari kehidupan kita itu seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, sirrus sa'adati husni dhannika billadhi khalaqal hayata wa qasamal arzaqa, bahwa kunci daripada kebahagiaan itu adalah kita pasrah dan meletakkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan teman-teman, ujian berat yang kita rasakan itu bukan karena ujiannya berat, tapi kita salah meletakkan kepala kita untuk bersandar. Kita salah meletakkan beban itu untuk menjadi sandaran kita. Saya tanya kepada teman-teman semua, teman-teman pengennya bahagia sementara atau selamanya? Ada yang pengen bahagia sementara? Barangkali Ustaz Ahmad pilih bahagia selamanya atau sementara? Saya pilih bahagia selamanya. Pilih bahagia selamanya. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, di dunia ini ada nggak yang sifatnya bisa sampai selamanya dan tidak akan kemudian habis tertelan oleh waktu? Ada nggak? Kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka buminya Allah pada akhirnya akan fana, hilang. Maka bodoh sekali teman-teman ketika kita menginginkan bahagia kita selamanya tapi kita ikatkan bahagia kita kepada sesuatu yang fana. Kita ingin bahagia kita selamanya, maka kita harus kemudian ikatkan kebahagiaan kita kepada sesuatu yang kemudian kekal itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa yang kekal adalah Rabb kita semua. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang meletakkan harapan mereka, yang meletakkan angan mereka, yang meletakkan doa mereka bukan kepada manusia yang akan menghancurkan setiap angan yang dia ciptakan, tapi kepada Allah, yang Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Yang Allah kemudian berkata kepada kita, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Wahai hamba-hambaku yang merasa dirinya telah melampaui batas, yang merasa dirinya sudah tidak mampu lagi menahan beban yang berat itu, la taqnatu min rahmatillah, maka janganlah sekali-sekali engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semua, rahimani wa rahimakumullah, saya pernah menulis kenapa saya
ingin hidup lebih lama dan kemudian ingin merasakan hidup di hari esok? Maka jawaban saya sendiri adalah bahwa karena saya ingin melihat betapa indah takdir Allah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Percaya nggak teman-teman semua bahwa takdir Allah itu indah? Percaya nggak? Kok teman-teman yang akhwat kayak nggak percaya gitu? Percaya nggak? Teman-teman yang ikhwan, percaya nggak takdir Allah itu indah? Takdir Allah itu selalu indah teman-teman. Baik buruknya itu selalu indah. Selalu kemudian apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, maka seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa apapun yang berada di sisi Allah, wa ma'indallahi khair, bahwa segala sesuatu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Ustadz, kenapa kok saya sampai sekarang masih tidak merasakan kebaikan itu? Maka jangan-jangan kebalikannya teman-teman semua. Allah sudah katakan wa ma'indallahi khair, bahwa segala sesuatu yang berada di sisi Allah itu pasti baik. Ketika kita tidak merasakan kebaikan itu, jangan-jangan kita sedang tidak berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sisi mana Ustaz? Wallahu a'lam. Barangkali teman-teman berada di sisi harapan-harapan kepada manusia. Barangkali teman-teman semua berada di sisi harapan-harapan kepada makhluk Allah yang lainnya, yang menjadikan teman-teman lupa bahwa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa yang kekal itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, maka masalah yang ada dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang niscaya. Tidak ada manusia hidup berjalan tanpa ada masalah, maka itu bukan hidup namanya teman-teman. Dan saya yakin kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diuji dengan masalahnya masing-masing. Masalah yang saya alami itu tidak sama seperti apa yang teman-teman alami, tapi janjinya Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa siapapun yang mau membawa takwa dalam kehidupannya, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar daripada setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Quran surat At-Talaq, bahwa Allah berjanji kepada siapapun mereka yang membawa takwa dalam kehidupannya, maka pasti mereka akan Allah berikan jalan keluar. Bukan Allah hilangkan masalahnya, tapi dengan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Berarti kalau Allah berikan jalan keluar, masalahnya akan selalu ada. Ada yang hidup pengen gak ada masalah? Coba angkat tangan. Yang pengen ada masalah coba angkat tangan. Kalian maunya apa sih? Hidup kalau kita nggak mau ada masalah teman-teman, maka sama dengan tidak menjalani hidup. Artinya siapapun mereka yang hidup tapi kok tidak mau punya masalah, maka ya sudah, kematian adalah fase yang tepat untuk mereka. Yang namanya hidup pasti kita akan diuji dengan berbagai masalah, dengan berbagai ujian, dengan berbagai tekanan. Tapi bagaimana caranya kita melihat bahwa apapun ujiannya, apapun masalahnya, itu adalah cara Allah untuk meningkatkan kita semua menjadi hamba yang lebih baik. Di dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah, ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku sebagai orang yang taat kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak mendapatkan ujian dalam kehidupan mereka. Ujian dalam bahasa Arab itu fitnah teman-teman, dari kata fatana. Fatana kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab klasik teman-teman, adalah proses pemurnian emas, yang mana proses
pemurnian emas ini melalui berbagai tahap. Emas itu harus dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, harus ditempa, harus kemudian dibentuk, dicetak, lalu kemudian menjadi emas yang layak untuk dijual. Kira-kira emas yang kita jual atau kita lihat pada sekarang ini, kalau tidak mengalami proses dipanaskan, dicetak, ditempa, lalu kemudian mengalami berbagai proses pemurnian emas ini, kira-kira kalau tidak mengalami proses itu, kira-kira emas itu ada harganya nggak, teman-teman? Nggak ada harganya. Dan apa kata Allah? Bahwa apakah manusia dibiarkan begitu saja mereka ngaku-ngaku beriman sedangkan mereka wahum la yuftanun. Ketika Allah menjelaskan ujian dalam ayat ini menggunakan kata yuftanun yang berasal dari kata fatana, seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa ujian yang Allah berikan kepada teman-teman semua hanya ingin menjadikan teman-teman semua seperti layaknya emas yang layak untuk dibayar dengan harga yang mahal. Maka teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita memandang ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah petaka yang menjadikan kita semua berhenti melanjutkan cita-cita kita. Kita semua berhenti untuk melanjutkan angan kita semua. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, selama engkau semua wahai anak cucu Adam berdoa kepadaku, lalu kemudian waraujatani, dan kemudian kalian berharap kepadaku, kalian hanya kemudian berharap kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ghafartu laka maka nafika wala ubali, akan aku kemudian ampuni semua dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli lagi apapun yang telah kalian lakukan sebelumnya. Innaka ma da'autani wa rajautani, selama kalian semua masih berdoa kepadaku dan berharapnya kepadaku, ghafartu laka, semua dosa-dosa kalian, semua masalah-masalah kalian akan Allah tutup, akan Allah selesaikan. Kata ghafara, teman-teman, kata ghafara itu satu akar kata dengan kata mighfar. Mighfar itu kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah perisai. Apa fungsi perisai, teman-teman? Untuk melindungi. Dan kata Allah, selama kita masih berdoa kepada Allah, wa rajautani, dan engkau masih berharap kepada Allah, maka ghafartu laka, akan Allah berikan perisai itu dalam kehidupan kita semua. Untuk apa? Melindungi kita semua dari berbagai masalah yang akan menghadapi kita semua. Maka nafika wala ubali, dan kata Allah, apapun yang terjadi kepada kalian aku gak peduli, akan aku berikan perisai itu kepada kalian, akan aku berikan tameng itu kepada kalian untuk melindungi kalian dari berbagai masalah. Kuncinya apa? Ma da'autani wa rajautani, selama kita masih berharapnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal kami sampaikan bahwa setiap pagi seyogyanya, semestinya seorang muslim itu selalu berdoa dengan kalimat fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, saya ini jangan engkau biarkan menguasai diri saya sendiri, ya Allah, jangan sampai engkau biarkan engkau menjadikan saya ini menyelesaikan masalah diri saya sendiri walaupun hanya sekedip saja. Karena apa? Karena manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia tercipta dalam keadaan lemah, manusia tercipta dalam keadaan tidak mampu, manusia tercipta dengan keadaan untuk menyelesaikan masalahnya harus mengatakan la haula wala quwwata illa billah.
Teman-teman sadar nggak ketika dipanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah, maka kita menjawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, itu bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kekuatannya banyak, bukan karena kita rajin untuk nge-gym, bukan karena kita rajin olahraga, tapi la haula wala quwwata illa billah, bahwa kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin pasti teman-teman semua pernah mengalami dalam fragmen kehidupannya merasakan betapa ajaibnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya masalah, tiba-tiba besoknya sudah Allah selesaikan. Ada yang punya kendala, punya hambatan, tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba Allah yang kemudian selesaikan. Ketika kemarin saja Allah mampu untuk menyelesaikan, lalu kenapa kita gagal percaya kepada Allah untuk kali kedua? Kayak lagunya Raisa. Kita ini teman-teman sering memberikan kesempatan kedua kepada manusia, tapi kenapa kita gagal untuk memberikan kesempatan kedua itu kepada Allah? Kita bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang lain, memaafkan orang lain, memberikan kelonggaran hati kepada orang lain, tapi kenapa ketika Allah yang sudah berulang kali memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, untuk masalah selanjutnya kita tidak bisa percaya? Amantu billah, raditu billahi rabban. Saya ridho bahwa Allah Rabb kita semua, Rabb saya. Raditu billahi rabban wa fil islami dinan. Dengan agama Islam ini menjadi pegangan kehidupan kita. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan, dan Nabi Muhammad itu adalah rasul dan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa teman-teman? Susah Ustaz, berat Ustaz, rasanya tidak semudah seperti apa yang dikatakan. Lalu pertanyaan saya sama, ketika kemudian teman-teman berkata susah percaya kepada Allah, sebenarnya secara teori kenapa semudah itu kita percaya kepada manusia? Kita bisa percaya, misalkan ada orang memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikan itu misalkan saja kita wujudkan dalam sebuah angka. Ada orang yang kemudian memberikan 1 miliar kepada kehidupan kita. Kira-kira akan selalu kita ingat kebaikannya atau akan kita lupakan? Kita ingat kebaikannya. Kita akan ingat kebaikannya. Sampai di dalam Quran surat Al-Waqi'ah teman-teman, Allah katakan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Allah itu bukan hanya sekedar memberikan nikmat. Allah itu bukan hanya memberikan sekedar 1 miliar. Allah itu bukan hanya sekedar memberikan rumah kepada kita, tapi Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Sampai Allah katakan falaula tusaddiqun. Lalu kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kalau bukan karena Allah kita tidak bisa merasakan nafas-nafas dalam kehidupan? Lalu kenapa kita mudahnya melupakan Allah, lebih memilih mengingat manusia yang kebaikan manusia sebesar apapun dibandingkan sekecil kebaikan Allah itu tidak akan pernah setara. Sampai tadi Allah katakan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kami loh yang menciptakan kalian, kami yang memberikan kehidupan kepada kalian, lalu mengapa kalian tidak mau percaya? Lalu mengapa kalian tidak mau yakin? Lalu mengapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Padahal ketika kalian diberikan 1 miliar, angka yang kecil untuk kemudian dibandingkan dengan kehidupan kita. Mau tidak diberikan 1 miliar dengan syarat besok mati?
Mau nggak teman-teman? Nggak ada yang mau. Kalau mau saya kasih sekarang, dengan syarat besok harus mati, entah dengan bunuh diri atau bagaimana. Mau nggak menukar kehidupan yang kalian rasakan dengan uang 1 miliar? Mau? Saya naikkan tawarannya 2 miliar, 3 miliar. Kenapa? Hayatuna hayatun ghali. Hidup kita adalah hidup yang mahal. Sampai kan kita yang menciptakan kalian, kata khalaqnakum, nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian. Falaula tusaddiqun, lalu mengapa kalian tidak percaya kepada Allah? Saya teman-teman ketika membaca ayat ini, saya ulang-ulang, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Dia jauh ini sampai kemudian berkata seperti ini, apakah kita setidak percaya itu kepada Engkau sampai kemudian Engkau katakan, aku loh yang menciptakan kalian, kenapa kalian nggak percaya sama aku? Ini ibarat sebuah hubungan teman-teman. Saya berikan contoh biar teman-teman punya gambaran. Ibarat sebuah hubungan, lalu kemudian si cowok sudah memberikan apapun yang dia punya, apapun yang dia bisa, memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan apapun yang dia bisa, kasih sayang dia berikan dengan kalimat yang indah, untayan-untayan kata yang dia berikan kepada istrinya pun tidak akan pernah habis. Setiap harinya apapun yang diminta istrinya selalu diberikan oleh suaminya. Lalu kemudian si wanita masih mengatakan, kamu sayang aku gak? Lalu kemudian suaminya mengatakan, saya loh sudah memberikan mobil, sudah memberikan rumah, setiap hari mengatakan I love you, aku sayang kamu, uhibbuka fillah, uhibbukum fillah, uhibbuka fillah. Setiap hari saya katakan, masa kamu tidak percaya dengan kasih sayang yang saya berikan? Ayat tadi teman-teman baca dengan keadaan seperti tadi, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ini seakan-akan ketika kita refleksikan dalam kehidupan kita, ayat ini itu memberikan kita tambaran. Sebenarnya kita ini semua seberapa ngeyel sih kepada Allah, sampai kemudian Allah katakan, saya loh yang menciptakan kalian, lalu kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki kepercayaan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar kepercayaan yang keluar daripada lisan kita, bukan hanya sekedar kepercayaan yang lewat melalui lisan kita, tapi kepercayaan yang ada dalam hati. Nabi SAW ketika berkata tentang takwa, beliau menjelaskan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, kata Nabi, dalam hati kita semua. Maka mari kita bawa takwa kita kemana-kemana. Mari kita bawa takwa kita untuk menghiasi hidup kita agar lebih berwarna. Maka mari kita bawa takwa kita agar hidup kita bisa lebih memberikan makna. Jangan-jangan dari hambanya hidup kita, hambanya rasa dalam kehidupan kita itu bukan gara-gara masalah yang ada, tapi kita tidak warnai kehidupan kita. Yang namanya takwa itu ibarat sebuah gambar. Bagi seorang yang beriman, takwa itu adalah pensil warnanya. Maka takwa itu yang memberikan warna. Gambar sebaik apapun ketika pewarnaannya tidak baik, maka gambarnya akan jelek. Tapi gambar jelek apapun ketika yang memberikan warna adalah orang yang pandai, maka gambarnya akan tetap indah terlihat oleh mata. Maka takwa itu ibarat pensil warna dalam kehidupan kita. Gambar yang dibuat adalah masalahnya, dan lembaran-lembaran yang ada itu adalah fragmen kehidupan kita. Semakin kemudian kita pandai menggunakan pensil warnanya, maka seburuk apapun gambarnya akan memberikan warna yang baik dalam hidup kita. Tapi
sebagus apapun kita menggambar ketika mewarnai kehidupannya, mewarnai gambarnya itu dengan cara yang salah, maka gambarnya akan kacau, gambarnya akan terlihat tidak nyaman dilihat oleh mata. Maka seperti yang Allah katakan di dalam Quran surat At-Talaq tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun mereka yang bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya. Mungkin ada yang punya masalah mau mendaftar ke SBMPTN atau sekarang apapun istilahnya, mau masuk ke kuliah yang dia inginkan tidak mendapatkan izin atau tidak diterima. Lalu kemudian mungkin juga ada yang punya masalah orang tuanya beberapa hari yang lalu meninggal. Barangkali ada yang punya masalah bukan tentang sekolah, bukan tentang keluarga, tapi masalah hubungan suami istri. Macam-macam teman-teman masalah kehidupan itu. Tapi apapun gambarnya tadi, apapun gambarnya, yang paling penting adalah bagaimana kita mewarnainya. Kalau warnanya kita pilih dengan warna yang baik, maka pasti juga akan terlihat indah oleh mata. Seperti waktu sore teman-teman, waktu senja. Waktu senja itu ketika tidak dihiasi dengan warna orange yang menghiasi senja, maka ya senja tidak akan indah teman-teman. Bayangkan senja warnanya ungu, bayangkan senja warnanya hitam, bayangkan senja warnanya merah seperti merah darah, menyeratkan, tidak menjadi indah teman-teman. Maka yang menjadikan indah itu bukan tentang gambarnya, tapi tentang warnanya, tentang warnanya. Dan kita bisa memilih warna kehidupan kita lewat takwa yang kita bawa, lewat takwa yang kemudian kita senantiasa jadikan itu sebagai pewarna dalam kehidupan kita. Nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bi'ilmi wa tuqa. Demi Allah, kehidupannya seorang pemuda itu dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Idlam yakuna fala i'tibara bidzatihi. Kalau tidak dengan dua hal ini, maka tidak akan ada harganya kehidupannya, tidak akan ada nilainya. Seni teman-teman tidak akan ada nilainya ketika tidak bisa diwarnai dengan baik. Bahkan arsiran itu adalah cara penulis untuk memberikan warna dalam lukisannya, walaupun itu hitam putih. Walaupun itu hitam putih, arsiran adalah teknik untuk memberikan warna dalam sebuah gambar. Tapi kalau diberikan kepada orang yang tidak pandai mengarsir, tidak pandai memberikan warna, tidak pandai menentukan mana bayangannya, mana tempat yang harus diarsir, maka sebaik apapun gambarannya pasti akan terlihat tidak indah. Bahkan hitam putih pun berada pada orang yang bisa memainkan warnanya itu bisa terlihat lebih indah daripada biasanya. Maka teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, coba deh sebelum kita akhiri, saya mau melihat senyum teman-teman semua. Senyum seperti kalian gak punya masalah gitu, walaupun nanti pulang masalahnya masih ada lagi. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan nanti kalau ada kontak infak lewat terus kemudian teman-teman senyumi saja. Itu bukan sedekah yang dimaksud teman-teman. Tapi yang dimaksud sedekah di sini adalah bahwa kebaikan kita itu menular kepada orang lain. Senyum kita itu adalah kebahagiaan yang harus kita tawarkan, kita bagikan kepada orang lain. Semakin kemudian kita banyak senyumnya, banyak bahagianya, banyak kemudian berhasil memaknai kehidupan. Walaupun hitam putih, tapi kita kalau arsir dengan cara yang baik tetap indah kok hasilnya. Ada yang pernah melihat hasil karya lukisan yang warnanya hanya hitam putih? Ada? Barangkali teman-teman ada yang berkata dalam hati, Ustadz, hidup saya kok tidak enak ya, cuman ngerasain A, B saja. Kalau nggak masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Maka dua masalah ini ya ibarat pensil 2B yang memberikan warna hitam putih dalam sebuah gambar.
tergantung bagaimana teman-teman memberikan fungsi kepada pensil tersebut. Kalau diarsir dengan baik, maka warna hitam dan putih pun tetap akan terkombinasi dengan indah. Tapi ketika teman-teman punya semua pensil warna kalian punya, tapi ketika mengaplikasikan warnanya tidak tepat, maka pun gambarannya juga tidak akan baik. Saya ulang lagi, Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka yang namanya takwa itu adalah bagaimana seorang mukmin, seorang muslim mewarnai kehidupannya, mempunyai sudut pandang dalam kehidupannya. Maka teman-teman semua jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk selalu tersenyum, jangan lupa untuk selalu percaya bahwa seberat apapun masalah kita masih punya Allah yang maha besar. Yang besarnya masalah kita tidak akan lebih besar daripada besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.